kerja, iya nggak mungkin. Kerja. Itu udah banyak kali terjadi. Seperti di Eropa lah, di mana sanksi sosial kalau hukumannya ringan gitu Pak. Oke Pak, ini kita gantian ya Pak Gajah Mada ya. Habis ini Pak Sinbad ya, habis Pak Gajah Mada. Harusnya Pak Sinbad dulu, tapi saya lupa nih. Ini Pak Gajah Mada, tadi urutannya Pak Gajah Mada dulu Pak Sinbad. Nanti Pak Gajah Mada dulu Pak Sinbad. Silakan. Ya. Luar biasa Pak Stephen Oli. Tuhan berkati Pak ya. Oli bagus ya, cuma ya. Memang saya juga nunggu lama nih, mohon maaf. Terima kasih. mohon waktu buat saya. Ya. Tapi memang tadi saya ingin rujuk ya perkataannya Stephen Oli Sirait ya. Ketika berbicara kalimat halal darahnya, terus disebut seragamnya hijau, gitu. Sudah tahu lah itu NU. Artinya NU yang kita anggap moderat sebenarnya di bawah diajarkan kafir harbi itu halal darahnya. Saya akan merujuk kepada kejadian Salman Rushdie. Salman Rushdie itu membuat buku dengan judul Ayat-ayat Setan, Satanic Verses. Banyak negara Muslim yang marah loh, marah sekali karena dituduh bahwa ada ayat-ayat setan. Saya pikir itu, saya sudah pelajar mau coba baca novelnya nggak bisa karena diblokir kan. Itu ayat setan kalau tidak salah nih, mohon dikoreksi ya. Itu merujuk kepada penulisan Quran atau penulisan hadis bahwa memang ada ayat-ayat setan. Dia sekarang Salman Rushdie mendapatkan gelar bangsawan di Inggris. Jadi dimuliakan di sana karena berani itu. Semoga Pastor Paul mendapat bangsawan Inggris. Jadi karena memang kebenaran. Jadi saya ulangi lagi, saya balik lagi kepada kata halalnya, kata halal darahnya. Kata halal darahnya itu datangnya dari mana? Tadi Stephen Oli Sirait mengatakan itu kan dari ajarannya. Ya iya memang. Kalau Pastor Paul mengatakan softwarenya yang salah. Nah iya. Selama apa namanya ajarannya itu mengatakan seperti itu, ya akan terus namanya terjadi, tinggal masalah waktu saja. Untung Pastor Paul sekarang rise up isu seperti ini, sehingga sebenarnya kita yang dilindungi, kita yang diamankan. Jadi kalau ada apakah pendeta-pendeta yang against atau yang melawan, yang bertentangan dengan tindakan Paul Zhang itu bisa pernah berpikir secara jangka panjang ketika anak-anak mereka di masa depan justru akan dipersekusi lebih hebat daripada zaman sekarang. Justru sekaranglah saat dimana untuk mencerahkan bangsa Indonesia tidak seperti atau ya maksudnya gini, orang tua saya sebenarnya Muslim. Orang tua saya mengatakan ketika masuk Islam, ketika masuk Kristen, dia itu diajarkan oleh ustadz ya untuk membenci orang kafir. Sebutlah salah satu orang tua saya. Itu kalau ada orang pergi ke gereja, itu dilemparin batu dan itu diajarkan oleh ustadz. Sampai akhirnya, loh, kok saya jadi orang yang membenci? Akhirnya jadi murtadin akhirnya. Jadi memang ada yang salah dalam ajaran Islam. Sebenarnya Ulil sudah menyatakan. Saya harap sebenarnya Ulil kalau memang kan NU juga sekarang ngomong, jangan terkecoh orang Kristen ya, bahwa NU katanya moderat. Kalau mau membuktikan bahwa Paul Zhang salah, datang ke channel ini, Dr. Ulil. Saya paling mengagumi Dr. Ulil. Atau tadi Gus Yakub. Itu kan sudah pentolan NU semua. Datang ke grup ini, debat dengan Paul Zhang di mana salah. Nanti bakal ketemu bahwa yang namanya yang sampai sekarang saya kemarin kan ngomong tahun 2000 sudah ada bom Natal, ada banyak gereja jadi korban, berapa orang yang mati. Bom Bali, saya singkatkan saja, juga berapa orang yang mati. Bom yang terakhir di Makassar, yang mati terorisnya, kan kasihan juga. Biarpun teroris kan dia juga manusia. Kenapa dia mau jadi teroris? Ajaran apa yang membuat orang jadi teroris?
Sebelumnya di bom Surabaya sampai ke anaknya yang masih balita jadi teroris. Betul. Itu kan kasihan juga korban. Mereka korban. Iya, korban. Sian. Paul Jang ini hanya sebutnya membuat supaya itu jangan terjadi lagi. Gitu. Ya. Baik kepada muslim, apalagi kepada non-muslim yang nggak tahu menau jadi dibom, gitu kan. Dan karena sampai sekarang masih ada bom, dan kalau merujuk ke belakang, 15 tahun sebelum ini saya kemarin udah ngomong, 1985, bom Borobudur, peninggalan bangsa Indonesia yang diakui dunia, dibom. Dari mana tuh ajaran membenci itu bom Borobudur? Kan sebenarnya kalau dirujuk ada balik lagi kepada ajarannya kan. Sebenarnya Dr. Ulil sudah mengatakan bahwa ada yang harus ditelaah dalam ajaran-ajaran teks suci. Memang halus ngomongin teks suci, tetapi kan itu merujuk kepada Quran dan hadis. Gitu. Makanya, tapi kan suaranya nggak didengar, malah dianggap kafir Ulil juga. Gitu. Jadi bakal begini terus. Ini saya ngomong kepada para pendeta ya. Khusus jadi terkait dengan itu saya ngomong kepada pendeta, para pendeta. Ya kalau bapak para pendeta kerjanya cuma ngumpulin perpuluhan dan membuat besar denominasi, ya bapak salah kalau ada di Indonesia. Tantangan buat Indonesia bukan sampai seperti itu, justru sampai seperti Paul Jam, Pastor Paul Jam. Harus berani gitu. Saya aja belum berani, masih pakai ini, pakai akun anonim karena memang saya pikir saya nggak punya waktu untuk mengurusi urusan ke kepolisian. Untuk urusin begitu. Jadi sebenarnya ini adalah jadi Indonesia sebelum 70 tahun ya. Memang kita harus diedukasi, rakyat Indonesia harus diedukasi, dan itu tidak gampang, karena itu ajaran Islamnya menulis seperti itu sulitnya. Gimana cara orang berani kepolisian atau Densus 88 atau BNPT berani mengatakan ajarannya salah, kan hanya Pastor Paul yang berani, gitu. Ulil aja ragu-ragu ngomongnya kan, memperhalus dia ngomong. Dr. Ulil itu dokter itu udah. Malah ditap kafir gitu. Jadi berbahaya kalau orang disebut halal darahnya gitu. Berbahaya. Itu dampaknya besar sekali. Banyak orang yang mati itu sampai keluarganya itu yang tadi saya sebut tadi. Minimal itu terorisnya mati dan keluarganya dengan istrinya dan bayinya di dalam. Karena teroris bom Makassar itu katanya hamil 4 bulan. Yang di Surabaya itu sampai 3 anak, 2 anaknya kan masih 4 anak ya. 2 anak, 1 anak balita, ada kakaknya lagi dengan ibunya. Lalu ada anak remaja. Kalau dicek itu dari Muhammadiyah loh itu. Coba cek sekolah di Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah apa? Gitu. Ini saya sudah berulang-ulang. Apakah boleh sharing lagi Pak Pastor Paul? Boleh sharing? Pak Sedikit lagi boleh. Ya, supaya nih mungkin teman-teman nggak bisa semuanya karena di sana udah jam 2 ya di Jakarta. Sampai Pasimba habis Gajah Mada terus Pasi. Iya. Kalau mau sampai bablas, mau sampai doa fajar nih, boleh, saya senang-senang aja sampai doa fajar nih. Ini masih tadi saya mau masuk yang 90 orang di live Zoom ini ikut doa fajar semua. Ya. Ya kalau dikaitkan dengan bercanda. Karena pagi-pagi juga. Oke. Habis ini terus Pak, nggak apa-apa, sedikit lagi lalu Pak Sinbad ya. Oke lah, apa yang saya putuskan saja ya memang seperti itu. Jadi memang untuk mengalahkan kan terorisme itu kan terorisme itu sebenarnya harus dikalahkan. Bagaimana caranya? Saya katakan Densus 88 ya, BNPT ya. Belum ketemu lah caranya, belum ketemu. Saya sendiri, saya kemarin katakan, saya sudah 10 tahun sebelumnya, saya sudah membaca tulisan, bukan Dr. Ulil yang saya baca, dokter dari Iran yang saya baca. Dan cara mengalahkannya adalah suara kenabian Pastor Paul Jam. Itu salah satu cara. Untuk supaya terorisme itu tidak ada. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Pak yang lain kebagian Pastor, terima kasih. Iya, jadi terima kasih Pak Gajah Mada ya. Terima kasih sekali buat encourage-nya itu, benar ya. Jadi
yang kita lakukan ini semua adalah suara kenabian, bukan berarti, makanya balik lagi ya, bolak-balik satu-satunya YouTubers. Gilbert aja masih cantumin nomor rekening, coba udah kaya raya begitu. Ayo, bener kan? Ayo pengikutnya Gilbert, ngaku aja loh. Gilbert aja udah kaya raya begitu aja masih cantumin nomor rekening. Tuh loh. Artinya bukan berarti Gilbert sesek, enggak ya, enggak, dia kan suka-suka dia juga, YouTube dia juga, ya kan, mungkin juga dia cantumin rekening terus uangnya kasihkan ke panti asuhan, ya bisa jadi kan. Nah, kita kan juga nggak boleh terus bilang sesat, bidat, keparat, nggak boleh bilang gitu juga. Ya di layar Anda itu tetap ya donasi untuk bencana di NTT. Tolong semua yang nonton, gile lu ya, nonton pada gratisan lu, gua di sini lagi tegang-tegang mau ditangkap polisi. Kalian nonton gratisan semua, nge-like aja kagak. Tadi 4.000 yang nonton, yang like cuma 1.200. Kalian tega bener deh, nanti gua lama-lama gua jadiin DPO pula lu ntar. Aduh, ini ayo donasi dulu buat ini komunitas ADM WT Bula ya. 10.000 aja satu orang kasih ya, 50.000 nggak, 10.000 susah ya, 50.000 lah satu orang kasih. Ada yang nonton ada 2.000 lebih tuh masih ya, jam berapa ini masih 2.000 lebih. Nah, harusnya tadi saya lupa lagi 4.000 lebih itu harusnya saya kasih tuh ya, 50.000 aja. Waduh, itu membantu sekali ya. Ayo semua kolekte kirim ke sini ya, kolektenya ya, tolong ya. Ya kita lanjut dulu ya, Pak Sinbad ya, silakan Pak Sinbad. Maaf Pak Sinbad jadi lama ya. Pak Sinbad silakan. Wah, malah ke sign out nih Pak Sinbad nih. Mana nih Pak Sinbad nih? Pak Sinbad. Sebentar. Wah, ke sign out kan? Nah, kan mutung kan? Ya, Pak. Saya lagi, Pak. Nanti ini biar lanjut dulu ya, biar cepat selesai nih susu buaya. Terus nanti. Silakan susu buaya lewat skip ya. Robot 1 silakan, robot 1. Halo Pak Paul. Silakan. Oke, bisa dengar ya. Swastiastu, Horas. Swastiastu, Rahayu, luar biasa. Salam damai sejahtera. Salam damai sejahtera. Jadi saya adalah Nabi Robot. Ya. Dan saya ingin bersuara sebagai rakyat jelata di Indonesia. Inisial saya Robot 01. Kenapa? Karena jujur saya ketakutan. Karena saya tidak punya kebebasan berpendapat sebagai warga negara di Indonesia. Takut saya dipersekusi berjamaah. Nah, dan saya senang juga berterima kasih untuk channel YouTube Pak Paul Zam. Kenapa? Karena dengan channel ini saya bisa menyuarakan pendapat saya. Orang rakyat jelata, warga negara Indonesia yang merasa terzolimi, dipersekusi dalam beribadah dan berpendapat sebagai rakyat. Itulah yang menjadi masalah buat saya hidup sebagai rakyat Indonesia. Tidak adanya kebebasan berpikir dan berpendapat. Tidak adanya rasa aman, apalagi rasa nyaman untuk beribadah berdasarkan kepercayaan saya. Takut melaksanakan ibadah karena diteror, bom di gereja dari tahun 2000 sampai saat ini. Dizolimi dan dipersekusi. Sementara hukum di Indonesia timpang sebelah, saja menghakimi minoritas, tumpul terhadap mayoritas. Itulah yang menjadi masalah buat saya. Selain masalah pribadi saya juga punya musuh besar di Indonesia, dan saya kira ini musuh bersama bangsa ini, yaitu kebodohan, pembodohan, dan penipuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembodohan yang dilakukan melalui ajaran dan doktrin agama. Contohnya, mengizinkan persekusi terhadap anak bangsa Indonesia, pemeluk agama lain, memaksakan ajaran agamanya pada orang lain, misalnya memakai jilbab, itu bukti nyata ya, membuat berita kebohongan terhadap agama lain, intinya menistakan agama lain, dan kebodohan juga penipuan berdasarkan agama ini sedang mengancam demokrasi Pancasila di Indonesia. Demokrasi Pancasila terancam dengan ideologi apa? Ideologi khilafah. Yang kalau ideologi khilafah berhasil menguasai Indonesia, habislah seluruh hak asasi saya sebagai manusia jika saya masih hidup di Indonesia. Faktanya dari mana? Dari apa yang saya omongkan tadi. Banyak, gampang dicari. Di media massa di Indonesia sudah banyak.
Dan kalau mau, dan kalau juga diizinkan oleh Pak Fauzang, saya bisa sajikan dalam kesempatan lain di channel Pak Fauzang. Besok kita live lagi jam 8 lagi, Pak. Boleh, Pak, Seru boleh. ini. Boleh. Bila perlu, Iya. siapkan presentasi, Pak. Nah, Siap. presentasi dengan fakta tentunya. Ayo. Saya tidak mau dibuat hoax dengan fakta. Jadi orang Emang bisa sudah tahu. kumpul semua datanya? Hampir. Saya butuh bantuan. Dan Oke, kesempatan ini saya nanti butuh bantuan Pak email Gajah ke saya hagios.eu@gmail. Gimana caranya supaya saya tahu itu Bapak ya, karena udah terbuka begini ya, dalam kondisi lagi panas begini. Sekarang Bapak catat di live chatnya itu, di live chatnya saya di Japri Pak. Nanti saya catat nomor ini saya. Kalau enggak, gini saya kan lagi pegang beberapa device ini. Bapak tadi kan ini robot 1 kan? Ya. Saya kirim nomornya saya Pak. Sebentar nih. Baik. Chat. Nah, chat Baik. robot 1. Ini saya kirim nih Pak nomornya saya. Kodenya kodenya 49 ya seperti biasa ya. Oke Pak, baik Pak. Nanti saya sambung dengan Pak Fauzang seperti saya. Kok ini depannya harus kasih plus 49 ya. Ini saya soalnya repot ini. Mengerti, Pak. Kalau nggak tak lengkapin aja deh. Plus 49. Dalam kesempatan ini saya juga mau minta bantuan untuk melengkapi presentasi saya dari Pak Gajah Mada dan Nabi Batak. Iya. Nah, supaya makin lengkap dari berbagai perspektif ekonomi dan sosial budaya. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Jadi, saya senang dan mendukung channel Pak Fauzang ini karena telah menyuarakan saya secara pribadi. Jadi, kalau Pak Fauzang nanti menyatakan diri sebagai Nabi Pancasila, maka saya robot 01, Nabi Robot menyatakan diri sebagai umat terutama Pak Fauzang. Haleluya. Om Swastiastu. Rahayu. Wah, nanti kita mesti cari salam yang benar nih, jangan pakai shalom nih. Soalnya nanti kalau shalom bilang orang Yahudi lagi kan, salah juga lagi kita antar. Betul. Cari salam. Kayaknya Swastiastu paling bener deh ya. Rahayu juga benar Pak. Rahayu juga benar ya. Benar juga. Kan maksudnya Swastiastu kan minoritas. Kalau Rahayu kan udah mayoritas. Kita ganti Swastiastu aja kali ya. Sepakat kali kita ganti Swastiastu aja deh ya. Swastiastu, ken kabare gitu ya. Om Swastiastu. Kalau bilang tuh T-nya lidahnya taruh di langit-langit. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Lidahnya lidahnya lidah Bali. Om Swastiastu. Belajar ya. Kita bikin gitu ya. Sekarang salamnya jangan pakai shalom sama Rahayu deh. Soalnya Rahayu mayoritas soalnya ya kan. Kita kan lagi mau mengangkat ini kan Bali ya. Om Swastiastu. Bali. Ya. Lanjutkan. Channel ini mengajarkan fakta dan kebenaran, mengajarkan Pancasila, dan sekaligus melawan ideologi khilafah yang sedang merongrong dan terus nih masih berlanjut nih Pancasila dan bangsa Indonesia. Jadi saya secara pribadi mau mendoakan Pak Fauzang, semoga Tuhan Yesus memberkati pastor Nabi Pancasila Fauzang. Amin. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa Indonesia, pemerintah, para pemimpin penegak hukum, aparatur negara. Tuhan Yesus juga memberkati seluruh rakyatnya, kita di Bali, dimanapun. Orang Indonesia yang ada di muka bumi ini. Memberkati tanah air Indonesia supaya Indonesia gemaripah, lojinawi, tentram, makmur, serta subur tanahnya, sehingga damai rakyatnya, tentram lahir batin, dan membawa damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Dari saya Haleluya. Swastiastu. Aduh. Swastiastu. Luar Matur biasa. suksma. Ya, suksma. Suksma mawali. Matur susma, iya luar biasa. Kita pakai itu ya. Iya, ini kita lanjut di sebelum susu buaya. Habis Pak Sinbat dulu ya, karena Pak Sinbat Pak Sinbat lalu Pak Susu Buaya ya. Silakan Pak Sinbat. Om Swastiastu. Swastiastu. Matur suksma Pak Ya, matur ya, silakan. Tiang membacakan ayat ini Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman,
Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman